Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre drama keluarga berjudul A Man Called Otto yang rilis pada tahun 2022. Film ini bercerita tentang bapak tua pemarah yang kehilangan semangat hidup setelah istrinya meninggal dunia. Namun hidupnya mulai berubah ketika keluarga baru yang hangat pindah ke seberang rumahnya. Dan perlahan membuat bapak tua tersebut kembali peduli pada orang-orang di sekitarnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang bapak-bapak bernama Otto Anderson yang hendak membeli tali di sebuah supermarket. Otto adalah sosok pria yang sangat ketus kepada semua orang. Seperti pada saat salah satu pegawai hendak menawarkan bantuan untuk memotong tali yang hendak dibeli, Otto malah langsung mengusir pegawainya karena ia tidak membutuhkan bantuannya. Setelah itu, saat hendak membayar di kasir, Otto pun tampak kesal karena pegawainya mengecas harga tali tersebut dengan harga 2 meter. Padahal ia hanya membeli tali sepanjang 1,7 meter. Kasir itu pun berusaha menjelaskan kalau sistem mereka sudah otomatis menghitung per meter, yang otomatis tali yang ia beli akan dihitung menjadi 2 meter. Masih tidak terima dengan jawabannya, Otto pun meminta si kasir untuk memanggilkan manajer toko tersebut. Setelah mendengarkan penjelasannya, manajernya pun menawarkan tambahan tali lagi agar Otto segera menyudahi perdebatan tersebut. Film lalu memperlihatkan keseharian Otto di pagi hari. Setelah bangun dan selesai mandi, Otto pun minum kopi terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitasnya di pagi hari. Baru saja keluar rumah, Otto sudah langsung dihadapi dengan berbagai hal yang membuatnya kesal. Seperti orang-orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya, sampai salah satu tetangganya yang sembarang memarkirkan sepedanya. Bahkan Otto tidak segan-segan memarahi anjing milik tetangganya yang buang air sembarang di halaman rumahnya. Namun tampaknya semua orang di sana sudah kebal dengan sikap Otto yang pemarah itu, sehingga mereka hanya mengabaikannya. Bahkan kucing yang berdiri diam sekalipun tak luput dari omelan Otto. Setelah itu, Otto pun berangkat kerja ke sebuah perusahaan yang memproduksi besi beton. Ketika ia masuk ke ruangannya, ternyata hari itu adalah hari terakhir Otto bekerja di sana. Sehingga semua orang di kantornya membelikan sebuah kue untuk merayakan pensiunnya itu. Saat pulang kembali ke rumah, Otto langsung menelpon petugas listrik dan petugas telepon rumah untuk segera memutuskan semua langganannya. Setelah itu, Otto pun membersihkan rumahnya, lalu memakai sebuah jas dan menyusun beberapa lembar koran di rumahnya. Ternyata tali yang ia beli tadi akan ia gunakan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun baru saja hendak memasukkan talinya, ia tiba-tiba melihat ada tetangga yang baru saja pindah tepat di seberang rumahnya. Karena kesal dengan sang suami yang tidak bisa parkir secara paralel, Otto pun terpaksa membantunya untuk memarkirkan mobilnya, yang tanpa disangka ternyata di dalamnya ada 2 putri mereka bernama Abby dan Luna. Setelah selesai parkir, Otto pun menyuruh sang suami untuk meletakkan izin mengemudinya di dashboard mobilnya. Ketika sedang melihat buku di meja, Otto teringat dengan mendiang istrinya bernama Sonya, yang ternyata baru saja meninggal 6 bulan lalu. Tak lama setelah itu, tetangga mereka tadi kembali menemui Otto untuk memberikan makanan sebagai ucapan terima kasih karena sudah membantu mereka tadi. Setelah itu mereka pun memperkenalkan diri. Sang suami bernama Tommy dan istrinya bernama Marisol
yang sedang hamil anak ketiga. Tommy pun hendak meminjam sebuah alat dari Otto, yang membuatnya tampak kesal karena merasa terganggu. Setelah memberikan alat tersebut, Otto pun kembali ke rumah dan menikmati makanan yang diberikan oleh Marisol tadi. Setelah itu, Otto memutuskan melanjutkan rencananya tadi. Di tengah proses tersebut, Otto pun teringat kembali dengan masa lalunya dengan Sonya. Namun untungnya, hal tersebut tak berlangsung lama karena plafon atapnya ternyata sangat rapuh. Melihat iklan promo bunga di koran, Otto pun pergi membeli bunga tersebut dan langsung pergi ke makam Sonya untuk mencurahkan isi hatinya di sana. Ia pun bercerita tentang keluarga Tommy dan Marisol yang baru pindah di seberang rumah mereka. Diketahui ternyata komplek perumahan yang Otto tinggal sekarang akan dibangun sebuah kondo baru. Namun Otto mengatakan kalau ia tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Keesokan paginya ketika terbangun, Otto kembali teringat dengan sosok Sonya yang selalu berada di sampingnya ketika ia sedang tidur. Adegan lalu flashback, memperlihatkan Otto yang sedang berada di rumah sakit untuk melakukan tes masuk militer. Namun ia ternyata memiliki penyakit jantung turunan, sehingga keinginannya untuk masuk ke militer harus terkubur dalam-dalam. Ia pun langsung membeli tiket kereta untuk kembali ke kota Pittsburgh. Ketika sedang menunggu kereta, Otto melihat ada seorang wanita tanpa sadar menjatuhkan bukunya. Tanpa berpikir panjang, Otto pun langsung berlari menyusul wanita tersebut masuk ke dalam kereta untuk mengembalikan bukunya tersebut. Ia pun tampak terpesona dengan kecantikan wanita tersebut, yang ternyata wanita tersebut adalah Sonya. Di tengah obrolan, petugas kereta pun datang memeriksa tiket. Namun karena tiket kereta Otto berbeda dengan kereta yang sedang dinaiki, ia pun harus membayar denda. Sayangnya uang Otto saat itu kurang. Namun untungnya, Sonya segera membayar sisa kekurangannya itu. Saat petugas memberikan uang kembalian, Sonya menyuruh Otto untuk menyimpan uang koin kembaliannya sebagai jimat keberuntungan. Setelah itu, Otto pun kembali melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Mulai dari mengembalikan kotak makan Sonya kemarin, membersihkan salju di depan rumahnya, hingga menegur tetangganya yang hendak melempar batu ke kucing di depan rumahnya. Selesai mengempel plafon yang bolong kemarin, Marisol dan Tommy kembali menemui Otto sambil membawakan makanan, sekalian ingin meminjam tangga. Di tengah perjalanan ke garasinya, mereka bertemu salah satu tetangga Otto bernama Anita yang hendak meminta bantuannya untuk memperbaiki pemanas rumahnya yang rusak. Namun Otto menolak untuk menolongnya, karena ia punya masa lalu dengan suaminya yang bernama Ruben. Namun tak lama setelah itu, Otto tiba-tiba berubah pikiran dan akhirnya mau membantu Anita memperbaiki pemanas rumahnya, asalkan ia mau meminjamkannya selang. Diketahui ternyata Anita dan Ruben diminta untuk segera pindah oleh agensi rumahnya, karena Anita dianggap sudah tidak bisa menjaga Ruben, sehingga suaminya akan segera dimasukkan ke instansi khusus, sedangkan Anita akan dipindahkan ke panti jompo. Setelah selesai memperbaiki pemanasnya, Otto pun kembali ke garasinya. Untuk kali ini, ia berniat bundir menggunakan asap dari knalpot ke dalam mobilnya. Di dalam mobil, lagi-lagi Otto teringat kembali dengan pertemuan keduanya dengan Sonya di stasiun kereta. Di saat itu, Otto berniat untuk mengembalikan uang denda yang Sonya bayar kemarin. Namun Sonya menolak dan malah mengajak Otto untuk makan malam saja. Mereka pun akhirnya makan malam di sebuah restoran mewah. Sonya pun bertanya mengapa ia hanya memesan sup. Otto pun mengatakan kalau ia sudah makan di rumah, agar Sonya bisa memesan apapun yang ia mau di sana.
Otto yang terlanjur malu pun berniat pergi dari sana. Namun Sonya menahannya dan langsung menciumnya di saat itu juga. Kembali ke dalam mobil, sewaktu Otto mulai sesak nafas, ia tiba-tiba mendengar ada suara Marisol yang memanggilnya dengan panik. Ternyata Tommy barusan jatuh dari tangga saat berusaha memperbaiki jendelanya tadi dan kini sudah dibawa oleh ambulans ke rumah sakit. Namun karena tak bisa menyetir, Marisol pun meminta tolong kepada Otto untuk mengantarnya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Marisol pun meminta Otto untuk membantu menjaga kedua anaknya di ruang bermain. Tak lama setelah itu, ketika Marisol memeriksa ke ruang bermain, ia pun tampak bingung mengapa ada badut yang menangis di luar. Anaknya pun bercerita, ketika badut tadi sedang menghibur mereka dengan trik sulap, ia meminjam sebuah koin milik Otto. Tapi setelah trik sulap berakhir dan si badut mengembalikan koinnya, Otto sadar kalau koin itu bukan miliknya. Ia pun langsung marah, karena koin itu ada sisa peninggalan Sonya, dan memaksa si badut untuk segera mengembalikan koinnya. Mendengar cerita barusan, Marisol pun hanya tertawa dan mengatakan kalau sifat Otto mirip seperti ayahnya dulu. Beberapa hari kemudian, Marisol melihat ada seekor kucing membeku di depan halaman rumahnya. Dengan paniknya, ia langsung memanggil Otto yang kebetulan sedang membersihkan salju di depan rumahnya. Ia pun meminta Otto untuk menolong kucing itu karena selama hamil dokter melarangnya memegang kucing. Di tengah obrolan, salah satu tetangganya bernama Jimmy lalu membantu membawa si kucing ke dalam rumah Otto. Ketika sedang mencari handuk untuk menghangatkan si kucing, Marisol melihat meja dapur yang pas dengan tinggi badannya. Otto pun bercerita kalau ia sendirilah yang membuatkan meja itu untuk istrinya. Setelah itu, Otto pun langsung mengusir mereka dan menyuruh Jimmy untuk merawat kucingnya itu. Lagi-lagi, Otto teringat tentang masa lalunya bersama Sonya. Beberapa tahun setelah pertemuan di restoran, Otto akhirnya lulus kuliah. Ketika di mobil, Otto akhirnya memberanikan diri untuk melamar Sonya, yang tentu saja lamaran itu langsung diterima oleh Sonya. Siang harinya, Otto pergi ke stasiun untuk mengakhiri hidupnya lagi. Kali ini, Otto berencana melompat ke rel saat kereta lewat. Namun sebelum kereta datang, tiba-tiba ada seorang kakek yang pingsan dan jatuh ke rel kereta. Semua orang di sana tak ada yang berani menolong, dan hanya berteriak sambil merekam aksi heroik Otto yang sedang menyelamatkan kakek tersebut. Dan untuk kesekian kalinya, rencana Otto untuk mengakhiri hidupnya kembali gagal. Di depan garasi, saat Otto sedang melamun sambil memikirkan rencana selanjutnya, Marisol tiba-tiba datang mengetuk kaca mobilnya dan memberikan sebuah lukisan yang digambar oleh anaknya. Setelah itu, ia pun meminta tolong kepada Otto untuk mengajarinya menyetir. Namun tentu saja, Otto langsung menolak hal tersebut. Tak lama setelah itu, Jimmy kembali datang membawa kucingnya dan meminta Otto untuk merawatnya, karena ia ternyata alergi terhadap kucing. Sore harinya, ia kembali duduk di makam Sonya, sambil curhat kalau ia kini sekarang sudah memiliki peliharaan kucing. Keesokan paginya, Otto menegur seorang remaja bernama Malcolm, yang sering melemparkan brosur ke rumah-rumah warga. Malcolm malu bercerita kalau Sonya dulu adalah gurunya di sekolah. Ia sering dibully karena dirinya adalah seorang trans, dan hanya Sonya lah satu-satunya guru yang selalu mendukungnya di sekolah. Mendengar hal tersebut, Otto pun tampak sangat tersentuh mendengar kebaikan mendiang istrinya itu. Di saat yang bersamaan, tampak Marisol yang baru saja kembali setelah belajar menyetir mobil. Karena kesal melihat instruktur Marisol yang terlihat tidak peduli dengannya, Otto pun akhirnya memutuskan untuk mengajari Marisol sendiri.
Meskipun belum terlalu lancar, namun Otto tampak sabar mengajari Marisol. Ketika di lampu merah, tiba-tiba ada mobil di belakang mereka yang terus-terusan mengklakson, yang membuat Marisol menjadi panik. Otto yang kesal pun langsung keluar dan memarahi mobil di belakangnya. Ketika kembali ke mobil, Otto pun berusaha menyemangati Marisol dan mengatakan kalau ia sudah melahirkan 2 orang anak, merantau jauh dari kota asalnya, belajar bahasa baru, dan juga pintar mengurus rumah. Sehingga Otto yakin kalau ia pasti tidak akan kesulitan belajar menyetir mobil. Mendengar hal tersebut, Marisol pun akhirnya menjadi lebih tenang, dan mereka pun singgah ke sebuah toko kue langganan Otto dan Sonya dulu. Otto pun bercerita kalau Sonya adalah sosok wanita yang mengubah hidupnya itu. Ia adalah warna di hidup Otto yang hitam putih. Sonya juga adalah sosok guru yang selalu membantu murid-muridnya yang kesulitan di sekolah. Otto akhirnya bercerita tentang hubungannya dengan Ruben, yang ternyata mereka dulu adalah sahabat karib yang selalu menjaga lingkungan perumahannya, sama seperti yang Otto lakukan setiap pagi. Namun semua hal tersebut berubah ketika Ruben memamerkan mobil baru dari brand kesukaannya yaitu Ford. Otto yang tak mau kalah juga memamerkan mobil Chevrolet keluaran terbaru, dan hal tersebut berlangsung hingga mereka tua. Awalnya Otto hendak mengajak Ruben berdamai, namun tepat di saat itu juga Ruben kembali memamerkan mobil barunya. Namun kali ini mereknya yaitu Toyota. Sejak kejadian itu, hubungan mereka semakin merenggang, hanya karena Otto kesal karena Ruben mengganti brand mobilnya dari Ford menjadi Toyota. Malam harinya, karena Marisol dan Tommy hendak makan malam di restoran, ia pun meminta tolong Otto untuk menjaga anak-anak di rumah. Ketika mereka pergi, Otto melihat mesin cuci piring di sana yang belum terpasang karena Tommy tidak tahu caranya. Di tengah malam, saat Marisol dan Tommy akhirnya kembali, mereka pun tampak kaget karena mesin cuci piring mereka ternyata sudah dipasang oleh Otto. Keesokan paginya, saat baru selesai membetulkan sepeda Malcolm yang rusak, Otto kedatangan seorang jurnalis yang ingin mewawancarainya setelah video Otto yang menolong kakek tua di stasiun viral di internet. Namun tentu saja, Otto langsung menolak tawaran tersebut dan langsung mengunci jurnalis tersebut di dalam garasi. Setelah jurnalis tersebut pergi, Otto pun melanjutkan rutinitasnya berkeliling komplek. Marisol pun bertanya, apa ia boleh membantu membereskan barang-barang Sonya di rumahnya. Mendengar hal tersebut, Otto semakin murka dan kembali menekankan kalau sampai kapanpun ia tak akan pernah membuang barang Sonya. Pada saat sedang ribut dengan Marisol, Otto tampak sedang menegur orang yang ternyata adalah agen perumahan. Namun tak lama setelah itu, dadanya tiba-tiba sakit, sehingga Otto pun langsung buru-buru pulang ke rumah. Kondisi Otto yang awalnya sudah membaik sejak kedatangan keluarga Marisol, kini mulai memburuk kembali. Ia pun teringat dengan Sonya yang ternyata sempat hamil 6 bulan. Otto pun kembali berniat mengakhiri hidupnya dengan menembak dirinya sendiri menggunakan senapan. Di tengah momen itu, Otto teringat momen di mana pada saat mereka dalam perjalanan pulang, bis yang mereka naiki mengalami kecelakaan. Akibat insiden tersebut, Sonya mengalami keguguran dan menjadi lumpuh. Saat sedang melamun, Otto pun kaget karena ada orang yang mengetuk pintunya, hingga ia tak sengaja menembak dinding rumahnya. Ternyata yang mengetuk pintu adalah Malcolm yang baru saja diusir oleh ayahnya karena tidak terima dengan perubahannya itu. Karena kasihan, Otto pun mengizinkan Malcolm tinggal sementara waktu di rumahnya. Keesokan paginya, Malcolm pun menyiapkan sarapan. Lalu setelah itu, Otto mengajaknya ikut berkeliling komplek
untuk melakukan rutinitas seperti biasa. Di tengah perjalanan, Jimmy pun memberitahu mereka kalau besok pihak developer perumahan akan memaksa keluarga Anita pindah ke panti jompo karena kondisi Ruben, dan Anita yang juga ternyata mengidap penyakit Parkinson. Otto pun tampak kaget karena Anita tidak pernah memberitahu Sonya maupun dirinya tentang penyakitnya itu. Tanpa pikir panjang, Otto pun mendatangi rumah Anita. Ia langsung meminta semua berkas serta catatan kesehatan Anita dan Ruben. Otto juga meminta maaf kepada Ruben karena terlambat mengetahui kabar tersebut. Namun ia berjanji akan membantu dirinya dan Anita agar mereka tidak diusir dari sana. Otto kemudian pergi ke rumah Marisol untuk meminjam telepon karena layanan teleponnya sudah diputus. Namun Marisol yang masih kesal gara-gara kejadian kemarin menolak membantu Otto dan balik memarahinya sambil menangis. Marisol pun mengatakan, meski sudah dimaki-maki oleh Otto, ia tetap khawatir dengan dirinya yang tiba-tiba mengurung diri di dalam rumah. Tapi Otto tak pernah sekalipun peduli perasaannya. Walaupun baru kenal, Marisol sudah menganggap Otto seperti ayahnya sendiri. Selesai mendengarkan unek-unek Marisol, Otto pun memberitahu masalah yang sedang menimpa tetangga mereka. Dan Marisol akhirnya mengizinkan Otto meminjam teleponnya. Sebelum menelpon, Otto akhirnya menceritakan kecelakaan yang dulu ia dan Sonya alami. Ketika Sonya lumpuh, fasilitas untuk orang disabilitas belum tersedia. Jadi Otto bersama para warga lain demo meminta developer perumahan membangun fasilitas disabilitas. Tapi pihak developer tak peduli. Otto yang kesal pun langsung memarahi pihak developer. Dan sejak kejadian itu, para tetangganya pun menunjuk Otto sebagai penanggung jawab komplek perumahan mereka. Otto juga bercerita, setelah istrinya meninggal, hidupnya benar-benar terasa hampa. Bahkan ia sampai berkali-kali ingin menyusul sang istri, namun rencananya terus gagal. Sehingga Otto menganggap kalau Sonya pasti ingin dirinya hidup lebih lama lagi. Setelah itu, Otto pun menelpon jurnalis yang kemarin ingin mewawancarainya. Keesokan harinya, ketika para petugas developer datang, terlihat Otto sudah duduk manis di depan rumah Anita. Tak lama kemudian, Anita keluar dan langsung memaki-maki para petugas. Anita pun berkata, kalau sampai mati pun, ia tak akan pernah mau menjual rumahnya ini. Semua tetangganya pun datang membela Anita, mulai dari Jimmy, Marisol, dan juga Tommy. Hingga jurnalis yang kemarin juga ikut membantu dengan menanyakan bagaimana pihak developer bisa mendapatkan catatan medis Anita, padahal ia tidak pernah mengumumkan hal tersebut. Karena sudah merasa terpojokkan, pihak developer pun langsung kabur dari sana. Setelah semua berakhir, terlihat Ruben yang akhirnya bisa tersenyum setelah sekian lama. Ketika hendak pulang ke rumah, Otto tiba-tiba pingsan, yang untungnya Marisol melihat hal tersebut dan langsung membawanya ke rumah sakit. Dokter di sana pun mengatakan kalau Otto mengalami kelainan, di mana ukuran jantungnya terlalu besar untuk manusia normal. Mendengar hal tersebut, Marisol malah tertawa terbahak-bahak. Namun tiba-tiba saja perutnya mengalami kontraksi, dan ia pun akhirnya melahirkan. Beberapa hari setelah itu, Otto pun datang berkunjung dan memberikan sebuah ranjang bayi yang pernah ia buat untuk calon anaknya dulu. Marisol pun menyuruh Otto untuk mengendong bayinya, karena ia hendak pergi memanggil Tommy. Setelah sekian lama, Otto akhirnya bisa merasakan rasanya menggendong seorang bayi. Hari demi hari pun berlalu. Otto memperkenalkan keluarga Marisol kepada Sonya. Ia juga akhirnya merelakan barang-barang peninggalan Sonya disimpan di rumah Marisol. Merasa hidupnya sudah tidak lama lagi, ia pun menyiapkan beberapa hal, mulai dari surat wasiatnya dan juga memberikan mobilnya untuk Malcolm.
Ia juga membeli mobil terbaru keluaran Chevrolet dan mengajak Marisol serta anak-anaknya jalan-jalan. Hingga suatu hari, pada saat mengambil paket, Tommy sadar kalau Otto belum membersihkan salju di rumahnya. Di saat itulah Marisol sadar kalau Otto sudah meninggalkan mereka untuk selamanya. Di atas meja, Tommy dan Marisol melihat ada surat wasiat dari Otto. Di surat itu tertulis, bila ia sudah meninggal nanti, Otto tak mau ada orang yang bersedih. Ia ingin pemakamannya dirayakan seperti pesta perpisahan. Otto juga memberikan rumah, mobil baru, dan seluruh hartanya untuk keluarga Marisol.